Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ramadan. Salam nuzul Quran. Dan insya Allah Idul Fitri akan datang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini satu ayat. Dan ayat yang kedua kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Mubarakah. Dan dua-dua ayat tersebut, anzalnahu fi lailatul qadr dengan Lailatul Mubarakah, ini diturunkan kapan? Yaitu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dari itu bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya, maka mendapatkan kedudukan yang mulia jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena apa-apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka dia akan mulia. Karena Al-Qur'an tersebut adalah kalamullah, yang mana dengan kalamullah tersebut kemuliaan orang-orang atau makhluk yang bersanding atau bergandengan dengan Al-Quran tersebut akan mulia. Sebagai contoh, bulan yang 12 tersebut, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan tersebut Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian Quran itu diturunkan di mana? Quran diturunkan di Mekah. Nah, Mekah adalah menjadi ummud dunia sebagai kota suci yang kita melihat bagaimana mulianya kota Mekah tersebut. Karena di sana juga diturunkan Al-Quran. Begitu juga malam yang diturunkan Al-Quran. Malam dari 364 yang kita ada ya dalam satu tahun, malam yang dipilih adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Maka malam itu juga akan menjadi mulia. Karena apa? Karena diturunkan Al-Quran pada malam tersebut. Dari berapa ratus ribu nabi yang ada, ratusan nabi yang ada, yang mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad? Karena kepada Nabi Muhammad diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia disambungkan dengan nabi-nabi yang lain. Memang nabi-nabi kita bisa melihat perbedaan membandingkan nabi dengan nabi yang lain, karena itu adalah sudah sunnatullah. Sebagaimana disifirmankan oleh Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Maknanya memang sudah ada nabi-nabi yang telah dimuliakan, dikarenakan, dilebihkan dari nabi-nabi yang lain. Nah, Nabi Muhammad diturunkan kepadanya Al-Quran. Maka dari itu Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu juga nabi yang diturunkan Al-Quran. Nabi berkaitan dengan Al-Quran. Dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad diturunkan kepada umat Nabi Muhammad Al-Quran. Maka dari itu umat Nabi Muhammad adalah yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Lihat, kuntum khaira ummatin. Nabi Muhammad, umatnya diturunkan kepada mereka Al-Quran. Akhirnya umat Nabi Muhammad menjadi umat yang mulia. Karena apa? Karena dengan Al-Quran tersebut. Maka dari itu kita umat Islam tidak akan rugi kalau kita sentiasa, kita selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran tersebut, membacanya setiap waktu. Sama ada kita membacanya dengan Al-Quran atau mengingati dengan hafalan-hafalan kita. Karena Nabi Muhammad SAW mengetahui keadaan umatnya, sehingga mungkin ada yang nggak bisa membaca. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita satu pengajaran, bahwa walaupun tidak membaca Al-Quran secara menyeluruh, tetapi kita selalu mesti membaca Al-Quran.
Ya kan? Contohnya misalnya Nabi Muhammad memerintahkan kita, menggalakkan kita untuk membaca surah Al-Ikhlas. Karena dengan membaca 3 kali sama dengan membaca Al-Quran sepenuhnya. Membaca surah Zalzalah kita sama dengan membaca separuh bacaan Quran. Sambung lagi dengan surah Al-Adiyat, membaca satu. Berarti kalau kita baca surah Zalzalah dengan surah Al-Adiyat itu sama dengan membaca satu mushaf. Nah, itu untuk apa? Untuk kita mendapatkan keberkatan. Keberkatan Al-Quran yang mana menjadi rahmat, tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran tersebut umat Nabi Muhammad akan sentiasa ada berjalan di dalam jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Jadi selagi memegang Al-Quran, maka umat Islam akan mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah di akhir penghujung bulan Ramadan ini kita sentiasa merapatkan diri kita dengan Al-Quran. Sesudah Ramadan dan seterusnya kita mesti kembali kepada Al-Quran. Karena dengan kembalinya kita kepada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama dengan kita. Itulah yang ada, wallahu a'lam.